Morning good readers. Selamat pagi pembaca budiman, pembaca setia firman Tuhan. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 24. Ya, ayatnya cukup banyak begitu. Dan jangan sungkan-sungkan untuk membacanya semuanya karena kita akan melihat satu bagian-bagian yang sangat cakep, yang sangat baik begitu. Nah, kita akan melihat satu headline. Nah, kali ini ada headline-nya itu ya. Kemarin saya nggak ada. Kali ini ada headline yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada good readers, begitu ya. Di ayat ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, cerita kali ini adalah Yerobeam yang mendengar berita wafatnya Salomo, kemudian kembali ke Israel. Lalu ia diminta oleh rakyat Israel, bagian utara ya, untuk pergi bersama mereka menghadap Rehabeam, raja yang baru dilantik itu, ya, anaknya Salomo. Di ayat 1 sampai dengan 3. Dan mereka mengajukan permohonan agar Rehabeam berkenan meringankan beban pajak ya yang ditanggungkan Salomo atas mereka. Dan permohonan itu disertai dengan janji akan mengabdi kepada raja. Di Yerobeam yang kemarin yang memberontak terhadap Salomo, lalu mereka datang nih rakyatnya, lalu datang ke Rehabeam sebagai raja yang menggantikan Salomo. Nah, sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi Rehabeam ya untuk menarik hatinya mereka, tetapi ternyata ada malapetaka yang sangat besar sekali begitu ya. Penasihat-penasihatnya Salomo memberikan saran agar Rehabeam itu eh, memenuhi permohonan rakyat di ayat ke-6 sampai yang ke-7 tadi. Namun rupanya Rehabeam itu entah kenapa tidak mengikuti nasihat yang lebih tua, yang lebih senior daripada dia. Apalagi embel-embelnya mereka adalah penasihatnya Salomo. Maka dia menggantilah penasihat itu menjadi penasihat-penasihat yang lebih muda dan lebih sebaya dengan dia. Dan celakanya lagi saudara sekalian, Rehabeam itu dinasehati supaya menaikkan pajaknya, membebankan rakyat lebih lebih lagi begitu ya. Sehingga hal ini membuat kecewa Yerobeam dan uh, orang Israel yang lainnya. Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa walaupun ini memang satu bagian yang Ahia sudah nubuatkan sebelumnya bahwa akhirnya ada 10 suku yang mengikuti Yerobeam, sementara Rehabeam hanya satu suku. Saudara, seandainya Rehabeam itu mendengarkan nasihat yang senior-senior itu dengan bijaksana, maka sebenarnya cerita ini bisa berubah begitu ya. Jangan-jangan Israel tidak menjadi pecah, tetap menjadi utuh. Tetapi karena dia tidak mendengarkan nasihat para senior yang lebih berpengalaman, maka akhirnya Israel pecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini, dari cerita ini yang boleh dikatakan ya sangat menyedihkan sekali karena akhirnya terjadilah perpecahan. Kalau kita mau jujur, saudara sekalian, banyak sekali peristiwa dalam kehidupan kita yang akhirnya berujung kepada perpecahan karena kita tidak mau mengikuti nasihat yang bijaksana. Kita lebih senang, apalagi teman-teman yang muda, remaja, mendengarkan nasihat yang sebaya dengan kita daripada orang tua. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang sebaya dengan kita, kalau kita dengerin gitu ya, itu sepertinya memahami kita gitu ya. Gua misalnya nggak boleh nonton atau nggak boleh apa itu ini gitu ya misalnya. Maka teman-teman sebayanya kita tuh lebih gampang nasihatin kita. Ya udah lu begini aja begini aja. Nasihatnya itu malah cenderung jelek gitu ya daripada mengikuti nasihat orang tuanya. Saudara, di sini apa yang kita butuhkan di sini saudara? Yaitu kerendahan hati kita mendengarkan nasihat yang lebih bijaksana. Rehabeam gagal di situ. Dia pikir nasihat yang muda itu lebih baik daripada nasihat yang senior. Saudara, kita kembali ditegur, saya rasa sih. Kembali ditegur, saudara.
Kadang-kadang bagi teman-teman yang muda, mengikuti nasihat yang senior itu bahkan tidak pernah meminta begitu ya, kepada yang lebih senior. Satu hal yang tidak bisa lagi diganggu-gugat, yang senior lebih berpengalaman, itu udah pasti. Ada banyak pengalaman yang tidak ada di bangku kuliah, ada banyak begitu pengalaman yang tidak dalam teori ilmu pengetahuan, dan mereka sudah melaluinya. Dan ketika mereka sudah memberikan nasihat, pasti lebih bijaksana daripada yang masih muda. Saudara, kembali lagi kita renungkan firman Tuhan hari ini, dan mari sebagai good readers, kita rajin-rajin mendengarkan nasihat. Karena ketika kita berhasil mendengarkan nasihat, sebenarnya kita sedang merendahkan diri. Bukan merendahkan diri, saudara. Kita menumbuhkan karakter rendah hati. Dengan kita rendah hati, maka Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita supaya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.